Perkenalkan, nama saya Adinda Gema Pramudawardhani dengan NIM L1B018002. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang berhubungan dengan komunikasi organisasi. Yang pertama, dimensi budaya organisasi versus iklim organisasi, mengubah dan memahami perubahan budaya melalui keunggulan bisnis, mengapa harus budaya yang berubah, kapan budaya harus berubah, dan model perubahan budaya. Yang pertama yaitu dimensi budaya organisasi. Di sini saya menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edgar Haskell, di mana menyatakan bahwa ada 3 dimensi dari budaya organisasi. Yang pertama ada dimensi adaptasi eksternal, yang meliputi misi, tujuan, sarana dasar, pengukuran keberhasilan, dan strategi cadangan. Pada organisasi bisnis dan private yang berorientasi pada profit, misi merupakan upaya adaptasi terhadap kepentingan investor dan stakeholder, penyedia barang-barang yang dibutuhkan untuk produksinya, manajer, karyawan, masyarakat, pemerintah, dan konsumen. Selanjutnya ada dimensi integrasi internal, yang meliputi bahasa yang sama, batasan dalam kelompok, penempatan status atau kekuasaan hubungan dalam kelompok, penghargaan, dan bagaimana mengatur yang sulit diatur. Yang ketiga yaitu dimensi asumsi dasar, yang meliputi hubungan dengan lingkungan, hakikat kegiatan manusia, hakikat kenyataan dan kebenaran, hakikat waktu, hakikat kebenaran manusia, hakikat hubungan antar manusia, homogenitas versus heterogenitas. Selanjutnya ada budaya organisasi versus iklim organisasi. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi yang menjadi pedoman organisasi tersebut sehingga berbeda atau menjadi pembeda dengan organisasi lainnya. Artinya, budaya organisasi adalah norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi tersebut. Sedangkan pengertian dari iklim organisasi yang dikemukakan oleh Stinger bahwa iklim organisasi sebagai koleksi dan pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi serta berfokus pada persepsi-persepsi yang masuk akal atau dapat dinilai sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja anggota organisasi tersebut. Sebagai contohnya, misalnya dalam suatu organisasi atau perusahaan ingin meningkatkan kinerja dari anggotanya, maka perusahaan tersebut akan membuat semacam penghargaan untuk karyawan dengan kinerja yang meningkat atau karyawan dengan karyawan teladan, sehingga karyawan dari organisasi tersebut akan selalu menampilkan kerja terbaiknya. Sedangkan untuk contoh budaya organisasi, misalnya dalam suatu perusahaan sudah menjadi budayanya untuk datang tepat waktu dan menggunakan seragam perusahaan atau institusi dari organisasi tersebut. Yang ketiga ada mengubah budaya organisasi. Ada 4 alasan yang mendasari mengapa kita harus mengubah budaya dari suatu organisasi. Yang pertama, apabila ada atau ketika 2 perusahaan atau lebih bergabung dengan latar belakang berbeda, kemudian menciptakan konflik yang berkepanjangan, maka untuk meredam konflik tersebut harus dilakukan perubahan budaya organisasi. Yang kedua, ketika sebuah organisasi sudah ada sejak lama dan untuk mempertahankan kekokohan dari perusahaan tersebut dilakukan perubahan budaya untuk menyesuaikan dengan persaingan pasar. Yang ketiga yaitu ketika organisasi bergerak menjadi industri yang secara total berbeda atau bidang bisnis dengan cara yang sekarang berbeda dari cara bisnis yang dilakukan sebelumnya, maka dilakukan penyelamatan organisasi dengan mengubah budaya organisasinya. Yang keempat yaitu ketika organisasi dengan staf yang terbiasa bekerja tanpa tantangan, maka dilakukan perubahan budaya untuk mengajarkan kepada anggota atau karyawannya untuk bisa menghadapi tantangan demi mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Kemudian memahami perubahan budaya.
Menurut Carol Levin-Bernick, mengatakan bahwa perubahan terhadap budaya organisasi diperlukan apabila organisasi menghadapi kenyataan bahwa penjualan mendatar dan lingkungan kompetitif dari bisnisnya sulit atau mengalami kesulitan. Artinya jika terdapat banyak faktor atau kondisi yang dapat menjadi pemicu bagi adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan, maka disarankan untuk melakukan perubahan budaya organisasi dengan segera. Dengan langkah-langkah yang pertama, membuat budaya tampak dan ditingkatkan pada status prioritas, sering dengan menyoroti nilai-nilai dan perilaku yang telah ada. Selanjutnya, meningkatkan peran pemimpin pengembangan sebagai mentor agen perubahan yang efektif. Dan yang terakhir, merayakan keberhasilan secara konstan dengan memberi penghargaan dengan cara yang kurang formal. Selanjutnya yaitu perubahan budaya melalui keunggulan bisnis. Jadi, saat dalam suatu bisnis mengalami peningkatan dikarenakan adanya organisasi yang dibentuk, misalnya bisnis yang menjadi lebih terarah, lebih rapi, serta mudah menemukan dan mengatur strategi untuk mengembangkan bisnis, maka secara tidak sadar budaya organisasi dari perusahaan bisnis tersebut telah berubah. Misalnya, semakin ketatnya pengawasan kerja dan kedisiplinan yang terus ditingkatkan dengan tujuan untuk mempertahankan peningkatan bisnis yang telah terjadi di perusahaan tersebut. Selanjutnya, mengapa harus budaya yang berubah? Karena seiring dengan berjalannya waktu, budaya akan mengalami perubahan mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga budaya ikut termodifikasi dan mengalami perubahan. Contohnya misalnya pakaian pernikahan yang dulunya dibuat secara tradisional, saat ini mengalami modifikasi dengan bahan-bahan yang lebih modern dan cara penggunaannya lebih modern lagi. Sehingga sebenarnya budaya tidak serta-merta hilang, melainkan mengalami perkembangan dan modifikasi dan baru hilang sepenuhnya. Yang selanjutnya, kapan budaya harus berubah? Budaya dinyatakan harus berubah apabila budaya tersebut tidak sesuai dengan kondisi saat ini atau peraturan yang berlaku saat ini tidak mendukung dari budaya tersebut. Misalnya, budaya potong jari di Papua. Budaya potong jari di Papua adalah budaya yang dilakukan oleh masyarakat Papua saat satu anggota keluarganya meninggal. Jadi keluarga atau anggota keluarga yang lain akan memotong satu buku jarinya sebagai bentuk penghormatan dan pelepasan arwah dari anggota keluarga mereka yang meninggal. Budaya ini awalnya dianggap sah-sah saja oleh masyarakat Papua, sampai akhirnya mereka menyadari bahwa budaya potong jari ini melanggar hak asasi dari anggota keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, budaya juga harus berubah saat mengalami atau berbaur dengan budaya lain sehingga membentuk budaya baru yang dianggap lebih sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat saat itu. Kemudian selanjutnya yaitu model perubahan budaya. Yang pertama, culture assessment atau penilaian budaya, yaitu dilakukan dengan dua tugas. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap budaya yang sudah ada saat ini, dan kemudian tugas kedua, mempertimbangkan budaya organisasi yang diinginkan. Model kedua yaitu culture gap analysis atau analisis kesenjangan budaya, yaitu analisis tentang budaya yang sudah ada dengan budaya yang diinginkan, meliputi orang yang ada dalam organisasi tersebut, kebijakan, proses, teknologi, strategi, struktur organisasi dengan cara melihat apa yang menjadi penghalang tercapainya visi, misi, serta tujuan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu model influencing culture change atau mempengaruhi perubahan budaya, yang dilakukan dengan cara mempelajari cara baru dalam berpikir, bekerja, dan berinteraksi antar satu sama lain dalam anggota organisasi. Yang terakhir yaitu sustaining the new culture atau melanjutkan budaya baru. Dalam hal ini diperlukan perbaikan usaha secara terus-menerus dalam mempengaruhi dan memperkuat perilaku aktual di tempat kerja atas dasar pencapaian tujuan.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.